Target mereka memang untuk membusukkan Habib dan para ulama. Jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Target mereka memang untuk membusukkan Habib dan para ulama. Sampai detik ini, masih ramai di media sosial hujatan terhadap Habib Umar Assegaf. Padahal apa sih kejahatan beliau? Mari kita bedah dengan pikiran jernih dan hati bersih. Kesalahan Habib Umar yang dianggap kejahatan luar biasa itu hanya karena beliau membawa keluarga sendiri pakai mobil sendiri melebihi muatan yang diizinkan sesuai aturan PSBB. Dan catatan lagi, membawa keluarga sendiri, memakai mobil sendiri, melebihi muatan yang diizinkan sesuai aturan PSBB. Jadi kesalahan beliau yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa ada 3 poin. Tapi Habib marah-marah dan mendorong-dorong petugas. Oke. Alasan beliau marah-marah saya belum tahu dan pasti apa penyebabnya. Tapi sebagai bekas santri saya paham kenapa beliau tiba-tiba mengamuk dan mendorong semua petugas yang merapat ke mobilnya. Saya yakin di dalam mobil ada anggota keluarga perempuan dari Habib dan hukumnya merupakan pantangan besar bagi non-muhrim dan kerabat Habib untuk tengok-tengok keluarga kiai atau Habib atau ulama. Dan pertanyaan pentingnya, apakah hanya karena Habib mendorong-dorong petugas jadi beliau boleh ditinju dan ditendang-tendang? Biar lebih jernih kita memandang persoalan ini, bagaimana kalau kita andaikan saja kasusnya pendeta agama lain? Atau kita lepas atribut pemuka agama, sebut saja beliau seorang kakek-kakek biasa. Apakah wajar seorang kakek-kakek dipukuli hanya karena mendorong-dorong petugas? Bagi saya tetap tidak wajar. Jangankan pelanggaran administratif seperti pelanggaran jumlah penumpang mobil sesuai PSBB, pelanggaran ataupun kejahatan pidana sekalipun, misalnya copet ketangkap, tetap tidak boleh dipukul petugas atau masyarakat yang menangkapnya. Tapi semua orang Indonesia sama kedudukannya di mata hukum. Matamu. Selain hukum, kita memiliki tradisi dan kearifan lokal yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Sebut saja, misalnya kalau di Jogja, keluarga keraton harus diistimewakan. Terus orang pejabat pasti berbeda pelayanan dan keistimewaannya dibandingkan dapurmu yang cuma pengangguran. Ayo kita berhenti menipu diri sendiri dengan mengulang-ulang membaca teks peraturan dan undang-undang. Sementara kita juga tahu, di pelaksanaan dan kenyataannya tidak demikian. Kesalahan dan pelanggaran prosedur yang dilakukan Habib Umar Assegaf tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan oleh pengelola McD Sarinah. Pengelola McD Sarinah justru membuat kerumunan orang ramai-ramai entah siapa-siapa dan entah dari mana. Kesalahan dan pelanggaran prosedur yang dilakukan Habib Umar Assegaf tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan oleh penyelenggara konser BPIP. Para pejabat tinggi negara dan manula-manula kurang kerjaan di konser itu berfoto beramai-ramai tanpa masker dan tanpa menjaga jarak. Kesalahan dan pelanggaran prosedur yang dilakukan Habib Umar Assegaf tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang membuka bandara dan membuat manusia jadi berjubel di dalamnya. Bandara penuh sesak dengan manusia. Belum lagi TKA-TKA dari Cina tetap bebas masuk padahal sumber virusnya dari sana. Kenapa di pelanggaran PSBB, McD, konser awal dan pembukaan bandara semua cuma diam? Karena pelakunya bukan seorang Habib, bukan seorang ulama. Sementara di kasus Habib Umar jadi ramai dan penuh caci maki. Padahal kesalahannya cuma sepele, membawa muatan berlebihan orang karena beliau seorang tokoh agama. Maka ramai para neo-PKI menghujat dan mencaci maki beliau. Buktinya, sampai beredar screenshot fitnah terhadap keabsahan mobil beliau. Disebut Vios, padahal beliau memakai Toyota Camry. Screenshot fitnahan ini beredar di mana-mana. Padahal tinggal cek sendiri ke Samsat Jawa Timur, langsung terklarifikasi kalau semuanya cuma fitnah belaka. Ayo, jangan kita biarkan neo-PKI membusukkan para pemuka agama kita. Bagi manusia-manusia pengikut Dajjal yang tidak bertuhan itu, ulama kentut dianggap kesalahan lebih besar dibandingkan politikus yang koruptor. Jad fitnah terhadap seorang Habib dianggap jauh lebih berbahaya untuk masa depan Indonesia dibandingkan kasus suap Harun Masiku. Habib mengkritik rezim dianggap musuh bersama dibandingkan rezim yang berulang kali memprank rakyatnya sendiri. Jangan diamkan semua fitnah dan caci maki para provokator bekas pengikut musuh dan Aidit ini. Kalau mereka memfitnah ulama di Twitter, luruskan dengan fakta dan cari sampai dapat orangnya. Kalau mereka mencaci maki para ulama di Facebook, tangkap dan langsung gebuk. Karena kadangkala
Untuk meluruskan dan menyadarkan binatang, itu mesti pakai cambuk. 29 Ramadan 1441 Hijriah. Azwar Siregar. Lah kok ternyata Nabi mencintai Nabi tapi tidak cinta kepada ulamanya? Bohong, nggak mungkin. Nah, kalau ada ulama yang tiba-tiba melakukan ketidakbaikan, atau misalnya habaib yang melakukan ketidakbaikan, yang kita benci bukan habaibnya, bukan ulamanya, tapi perilakunya. Beda dong. Kan ulama juga bukan maksum, bisa saja kepleset pada suatu ketika nanti. Habaib juga bukan maksum, bisa kepleset, tapi tetap beliau adalah dzurriyyahnya Nabi, yang satu adalah pewarisnya Nabi. Ini dzurriyyah, ini pewaris, ulama pewarisnya Nabi, kepleset manusia. Tinggal lihat kesalahannya seperti apa. Kalau kesalahannya ulama itu kesalahan kepleset, tidak sengaja, siapa yang tidak salah dari kita? Yang repot adalah ulama, kesalahannya adalah kesalahan dengan kesombongan. Sudah diingatkan malah lebih sombong. Oh, itu bukan ulama dia, itu ulamanya syaitan itu. Biarpun katanya punya ilmu, tapi orang bisa bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Kalau Anda mencari guru yang tidak punya salah sampai mati, Anda tidak punya guru. Cuman banyak kesalahan dari orang tulus, ikhlas, itu adalah salah yang tidak disengaja, ataupun kalau disengaja mudah untuk tobat, tidak pernah berbangga dengan kesalahannya. Beda, ulama itu salah tapi menyesalnya lebih gede daripada kesalahannya. Tapi yang sombong dengan kesalahannya itu bukan ulama, itu bohong dia. Ulama nggak begitu. Kan ulama itu yang punya takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Takut kepada Allah, melakukan haraman, ngomongnya bener, bukan mencela-mencela. Bukan ngomong membuat permasalahan umat, merendahkan syariat, bukan ulama itu. Biarpun imamahnya lebih gede dari ini ibaratnya, jubahnya lebih lebar dari saya pakai ibaratnya, tapi kalau merendahkan syariat Nabi Muhammad, bukan ulama dia, musuhnya ulama dia. Gelarnya ulama, itulah ulama yang disebut Nabi, ulama su, ulama juga. Jadi ulama ada dua, ulama su sama ulamanya Nabi SAW. Aulia'u syaitan sama aulia'ur rahman. Walinya Allah, ada walinya syaitan. Wah, walinya syaitan juga, oh, macam-macam dia, pakai jubah juga bisa, tasbihan bisa, macam-macam. Tapi walinya syaitan merendahkan syariat. Nah, tinggal seperti apa. Tapi pun demikian, yang kita benci adalah perilaku, khususnya para habaib. Jangan kita menuntut habaib menjadi orang yang maksum, tidak punya dosa. Nggak bisa, nggak ada jaminan itu. Maka hendaknya kita bisa membedakan antara kesalahannya dan orangnya. Orangnya tetap dzurriyyahnya Nabi, cucunya Nabi. Kalau melakukan kesalahan, ya kita benci kesalahannya. Kalau sudah kembali, ya tetap kita peluk, kita rangkul. Yang bukan kita benci zatnya. Jangan sampai kita masuk wilayah kebencian kepada Nabi secara halus. Habib, wah ini awas, hati-hati. Habib lagi. Nah ini awas, hati-hati model begitu. Memang ada Habib 1-2 misalnya membuat kesalahan-kesalahan, mungkin membuat gelisah, tapi lihat perilakunya. Tapi darahnya adalah nyambung kepada Nabi SAW. Ini saja insyaallah. Jadi nggak ada ya orang mencintai Nabi tapi membenci zatnya habaib, membenci zatnya ulama. Kalau perilakunya wajib, perilaku yang salah kok dilakukan oleh seorang habaib atau seorang habib atau seorang alim, kesalahannya ya kita benci kesalahannya saja. Orangnya adalah tetap kita cintai dia, kita sayangi dia. Nah, kalau ada ulama yang tiba-tiba melakukan ketidakbaikan, atau misalnya habaib yang melakukan ketidakbaikan, yang kita benci bukan habaibnya, bukan ulamanya, tapi perilakunya. Beda dong. Kan ulama juga bukan maksum, bisa saja kepleset pada suatu ketika nanti. Habaib juga bukan maksum, bisa kepleset, tapi tetap beliau adalah dzurriyyahnya Nabi, yang satu adalah pewarisnya Nabi. Ini dzurriyyah, ini pewaris, ulama pewarisnya Nabi, kepleset manusia. Tinggal lihat kesalahannya seperti apa. Kalau kesalahannya ulama itu kesalahan kepleset, tidak sengaja, siapa yang tidak salah dari kita? Yang repot adalah ulama, kesalahannya adalah kesalahan dengan kesombongan. Sudah diingatkan malah lebih sombong. Oh, itu bukan ulama dia, itu ulamanya syaitan itu. Biarpun katanya punya ilmu, tapi orang bisa bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Kalau Anda
Kalau Anda mencari guru yang tidak punya salah sampai mati, Anda tidak punya guru.